Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratama. NPM 233111054. Kelas C23C. Mata kuliah Manajemen Bisnis. Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar konsep dan manajemen bisnis. Pengertian manajemen bisnis. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, manajemen, yang memiliki arti seni mengatur dan melaksanakan. Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya. George R. Terry, 2009. Dengan demikian, istilah manajemen mengacu pada upaya-upaya untuk menggerakkan organisasi melalui implementasi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Kemudian, apa sih fungsi-fungsi manajemen? Yang pertama, perencanaan. Apa itu perencanaan? Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai, dan mengambil langkah-langkah strategi guna mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, pengorganisasian. Apa sih pengorganisasian? Pengorganisasian merupakan proses pemberian perintah, pengalokasian sumber daya, serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu dalam kelompok untuk menerapkan rencana. Yang ketiga, yaitu pengarahan. Pengarahan adalah proses untuk menumbuhkan semangat pada karyawan agar dapat bekerja keras dan giat, serta membimbing mereka dalam melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Yang keempat, pengendalian. Bagian terakhir dari proses manajemen adalah pengendalian. Pada proses ini dimaksudkan untuk melihat apakah kegiatan organisasi sudah sesuai dengan rencana sebelumnya. Selanjutnya, B. Pengertian bisnis. Kata bisnis sudah tidak asing lagi didengar. Istilah ini sudah populer di masyarakat yang ditujukan untuk sebuah usaha yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik dalam skala besar maupun kecil. Bisnis dalam ilmu ekonomi adalah suatu organisasi yang kegiatannya berupa menjual barang ataupun jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara histori, kata bisnis berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu business, yang berarti usaha, perusahaan, atau urusan. Bisnis memiliki kata dasar, busi, yang bermakna sibuk. Di sini, kata sibuk diartikan sebagai seseorang yang melakukan kegiatan atau mengerjakan aktivitas pekerjaan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Selanjutnya D. Macam-macam kegiatan bisnis. Yang pertama ada produksi, yang kedua keuangan, yang ketiga pemasaran, yang keempat pengelolaan sumber daya manusia. Mari kita bahas satu persatu. Apa sih itu produksi? Produksi adalah proses di mana bahan mentah atau faktor produksi lainnya diubah menjadi barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan manusia. Ini melibatkan serangkaian langkah, mulai dari perencanaan, pengadaan bahan baku, pengolahan atau pengolahan, hingga distribusi produk akhir kepada konsumen. Produksi memiliki peran sentral dalam ekonomi dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Konsep produksi juga erat kaitannya dengan efisiensi, kualitas, dan manajemen sumber daya, karena tujuan utama produksi adalah mencapai hasil maksimal dengan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya, apakah itu keuangan? Keuangan adalah cabang ilmu ekonomi yang berkaitan dengan pengelolaan uang, investasi, perencanaan keuangan pribadi, perencanaan keuangan perusahaan, dan aspek-aspek lain yang terkait dengan pengaturan dan pengaliran dana. Ini mencakup berbagai aspek, seperti pengumpulan, pengelolaan, penggunaan, dan investasi dana untuk mencapai tujuan keuangan yang ditetapkan. Keuangan pribadi melibatkan manajemen keuangan individu atau keluarga,
termasuk pembuatan anggaran, pengelolaan utang, investasi, dan perencanaan pensiun. Di sisi lain, keuangan perusahaan berkaitan dengan manajemen keuangan bisnis, termasuk pembiayaan, pengambilan keputusan investasi, pengelolaan risiko, dan pelaporan keuangan. Keuangan juga mencakup berbagai konsep dan instrumen, termasuk saham, obligasi, reksadana, kredit, asuransi, dan masih banyak lagi. Pemahaman yang baik tentang keuangan sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara pribadi maupun bisnis, untuk mencapai tujuan finansial dan pengambilan keputusan yang bijak. Yang ketiga, apakah itu pemasaran? Pemasaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau individu untuk mempromosikan produk atau jasa mereka dan meyakinkan konsumen atau pelanggan potensial untuk membelinya. Tujuan pemasaran adalah menciptakan kesadaran tentang produk atau jasa, membangun minat konsumen, mendorong pembelian, dan memelihara hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Pemasaran melibatkan berbagai strategi dan taktik, termasuk periklanan, promosi, penentuan harga, distribusi, penelitian pasar, segmentasi pasar, dan analisis perilaku konsumen. Ini juga mencakup pemanfaatan media sosial, kampanye online, dan strategi pemasaran digital dalam era modern. Kemudian terkait apakah itu sumber daya manusia atau sering disebut SDM, sumber daya manusia, merujuk pada serangkaian proses dan praktik yang dilakukan oleh organisasi untuk mengelola, mengembangkan, dan mengoptimalkan tenaga kerja atau karyawan mereka. Pengelolaan SDM merupakan aspek kunci dalam keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi, karena karyawan adalah salah satu aset terpenting dalam mencapai tujuan perusahaan. Pengelolaan SDM bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien, sekaligus memastikan kesejahteraan dan perkembangan karyawan. Dengan manajemen SDM yang baik, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, retensi karyawan, dan kepuasan pelanggan. Kemudian pembahasan lingkungan eksternal bisnis. Ada beberapa lingkungan eksternal meliputi lingkungan bisnis dalam negeri. Lingkungan bisnis dalam negeri adalah faktor kunci yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan ketika merencanakan operasi, investasi, dan pengembangan bisnis di suatu negara. Dengan memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan bisnis ini, perusahaan dapat meningkatkan peluang keberhasilan mereka. Lingkungan bisnis global. Lingkungan bisnis global adalah kondisi atau faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan bisnis suatu perusahaan di tingkat global. Lingkungan teknologi. Teknologi adalah kondisi atau faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan, penggunaan, dan dampak teknologi dalam suatu bisnis atau masyarakat. Lingkungan politik hukum. Lingkungan politik hukum adalah kondisi atau faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan bisnis suatu perusahaan dalam hal politik dan hukum. Lingkungan sosial kultural. Sosial kultural adalah lingkungan yang terdiri dari kelompok sosial, lingkungan, dan budaya yang mempengaruhi perilaku sosial individu. Terakhir lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah kondisi ekonomi di negara tempat organisasi internasional beroperasi. Kondisi ekonomi memiliki dampak yang kuat terhadap kinerja organisasi dan bisnis. Ekonomi sistem pasar pertama tuntutan di mana kesediaan dan kemampuan pembeli untuk membeli suatu produk, barang atau jasa. Kedua, memasok. Memasok adalah kesediaan dan kemampuan produsen untuk menawarkan suatu barang atau layanan untuk dijual. Selanjutnya hukum penawaran dan permintaan dalam ekonomi pasar. Apa sih pengertiannya hukum penawaran dan permintaan dalam ekonomi pasar? Adalah teori yang menjelaskan hubungan antara harga dan ketersediaan suatu barang atau jasa. Hukum ini merupakan salah satu hukum dasar yang digunakan dalam ilmu ekonomi dan sangat penting untuk memahami mekanisme pasar. Jadi kesimpulan pada materi ini adalah bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa untuk memperoleh laba. Prospek memperoleh laba, selisih antar pendapatan dan pengeluaran, mendorong orang untuk membuka dan mengembangkan bisnis. Bisnis memproduksi sebagian besar barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan menyediakan lapangan kerja bagi banyak orang. Lingkungan bisnis yang sehat membuka jalan bagi inovasi dan berkontribusi pada kualitas kehidupan dan standar hidup suatu masyarakat.
Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.